Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan UAS ya, UAS untuk semester genap kita yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pada tanggal 11 Januari. Nah, 11 Januari 2021 ya tentunya ya. Nah, ini kebetulan pada mata kuliah teknik mendongeng untuk anak usia dini, saya punya tugas UAS. Nah, tugas UAS-nya itu saya minta teman-teman untuk membuat dongeng dan mendongeng ya, karena berhubungan dengan mata kuliah kita yang tentang mendongeng. Nah, kemarin waktu kuliah itu saya sudah menjelaskan, namun hanya mungkin berkisar sedikit mahasiswa yang masuk daripada yang tidak masuk, dan lebih banyak yang tidak masuk ya. Jadi mungkin informasi yang didapat itu tidak 100% paham sesuai dengan keinginan saya. Yang kedua, teman-teman mungkin masih bingung nanti alur dongengnya itu seperti apa, kemudian pembuatan bukunya yang dimaksud oleh saya itu seperti apa. Nah, pada video ini nanti saya akan menjelaskan secara detail UAS untuk pengembangan teknik mendongeng itu seperti apa ya, mulai dari proses pembuatannya, isinya, kemudian bagaimana mendongengnya akan saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Jadi tolong video ini nanti silakan disimak sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Kalau perlu nanti dicatat atau di post video saya supaya teman-teman lebih jelas. Kalau masih belum jelas lagi, teman-teman langsung ya tulis di kolom komentar di video ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Semoga teman-teman mudah memahami dan melaksanakan UAS dengan baik ya. Saya mulai, bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Sebelum saya memulai menjelaskan tentang UAS-nya nanti seperti apa, saya akan mengulas sedikit tentang dongeng untuk anak usia dini secara garis besarnya. Nah, untuk dongeng kita ini, dongeng anak usia dini ini adalah kita berhubungan berarti tentang mendongeng untuk anak usia dini tentunya, karena memang tujuan kita mendongeng itu untuk target kita adalah anak usia dini, yaitu kurang lebih nanti anak usia KB, TKA, TKB, atau bahkan mungkin SD untuk kelas rendah. Jadi mungkin sekitar rentang usia 3 sampai 6 atau 8 tahun ya, seperti itu. Jadi nanti berarti kita berhubungan tidak jauh tentang perkembangan anak usia dini, entah itu perkembangannya dari usia sesuai dengan usianya atau perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dia. Semuanya berhubungan dengan anak usia dini. Kalau menurut saya membuat dongeng ini sebenarnya gampang-gampang susah. Gampang lah kan membuat dongeng, kan cuman hanya beberapa kalimat, dan itu bahasannya atau materinya materi yang cukup ringan. Nah, seperti itu, banyak yang bilang seperti itu. Atau susah bikin dongeng itu, yang susah itu bikin idenya itu loh Bu Susi. Kita mulai idenya dari mana dalam membuat dongeng, karena kebanyakan dari kita itu memang susah ketika memulai. Nah, memulai itu susah ketika mendapatkan idenya. Nah, itu yang membuat teman-teman ragu, tapi tidak masalah ya. Yang susah itu sebenarnya melawan rasa males ya. Kalau mulai ide, mulai dari isi, mulai dari cerita, kalau kita sudah terjun langsung ke anak-anak, atau apalagi kita sering mengajar dan dekat dengan anak-anak, itu akan mudah kita dapatkan, karena secara tidak langsung kita sudah mengetahui perkembangan anak usia dini, karena memang keseharian kita adalah dengan anak usia dini selaku pendidik anak usia dini. Nah, lalu untuk memunculkan ide, saya itu punya cara untuk memunculkan ide. Seperti kalau kita itu mau membuat ibaratnya kalau terdekat dengan kita, kalau kita misalnya mau posting di Instagram, mau posting di Facebook atau di media sosial yang lain. Misalnya ketika kita terinspirasi, hari ini saya pergi ke salah satu tempat. Nah, kita biasanya mau memposting, kalau bahasa yang standar atau bahasa yang biasa aja, mungkin dari foto itu keterangannya misalnya kita
pergi ke tempat wisata, mungkin nanti captionnya atau keterangannya lagi piknik nih, atau hai aku lagi jalan-jalan loh. Nah itu sebenarnya sudah biasa. Orang ketika melihat status kita tanpa kita memberikan keterangan pun orang-orang sudah tahu bahwa gambar itu kamu sedang piknik. Nah sebenarnya ide itu bisa kita munculkan dari suatu hal yang terdekat dengan kita. Misalnya kita mengambil ide dari tokoh. Nah kita berawal dari tokoh dulu ya, kita berawal dari tokoh. Kira-kira tokoh apa yang akan kita ambil, yang akan kita munculkan? Misalnya dari sederhana terdekat dengan anak-anak, misalnya binatang atau benda-benda di sekitar anak, itu kan juga bisa digunakan. Misalnya kita ambil satu contoh, kita ambil tokoh satu saja, yaitu misalnya tentang ayam. Ya sudah, kita bercerita tentang ayam. Ayam itu entah kita bercerita nanti ayam itu mempunyai sifat seperti apa, ayam berteman dengan siapa, ayam hidupnya bagaimana. Nah kita dongeng itu nanti bercerita tentang ayam. Jadi seperti itu, kita mengulik semua tentang ayam, tokohnya itu ayam. Sudah, kita mengambil dari tokoh dulu, kita menentukan tokoh ya, kita sudah menentukan tokoh. Nah tokoh itu bisa lebih dari satu, dan lebih baik itu lebih dari satu untuk memunculkan misalnya konflik atau penyelesaian atau keseruan klimaksnya dari isi dongeng tersebut. Nah kalau sudah kita menentukan tokoh, kita baru ke step berikutnya, ide berikutnya. Kita bisa mengambil ide dari tokoh, lalu kita mengambil ide dari siapa? Kita ambil dari nilai. Nah, ide dari nilai. Nilai adalah salah satu perkembangan anak usia dini, yaitu perkembangan nomor 1 atau yang pertama biasanya yaitu nilai agama dan moral. Nah, itu kita bisa kembangkan. Kita sudah menentukan tokoh, kemudian yang kedua kita mengambil ide dari nilai. Nah, nilai apa yang ingin saya kembangkan lewat dongeng ini? Nah, sederhananya nilai itu adalah pesan moral ya, pesan moral yang ingin kita sampaikan atau tujuan dari dongeng tersebut. Nah contohnya apa? Misalnya kita sudah mengambil contoh tokohnya, kita mengambil ide dari tokoh ayam. Nah berarti yang kedua kita ambil ide dari nilai. Contohnya apa? Misalnya kita mengambil ide nilai misalnya tentang kejujuran atau kedisiplinan atau tolong menolong. Nah itu juga bisa kita kembangkan. Contohnya misalnya kita mengambil ide tentang kejujuran. Nah dari ide tokoh dan ide nilai itu kan langsung bisa kita kembangkan menjadi sebuah dongeng. Misalnya ayam yang jujur, atau ayam yang sang penolong, atau ayam berteman dengan bebek dan sebagainya, banyak kita kembangkan. Nah itu dari hal kecil ini nanti akan kita kembangkan bisa mengangkat sebuah judul. Nah ide ini adalah nilai moral yang akan disampaikan ke anak-anak ya, yang sudah saya jelaskan tadi bahwa nilai ini yang berhubungan nanti dengan tujuan atau pesan moral yang akan disampaikan. Nah, kalau kita misalnya akan menulis tentang kejujuran, ya berarti itu nanti akan menjadi ide dasar kita untuk menjelaskan atau menulis dalam dongeng tersebut. Nah, sudah kan? Mulai paham, mulai mudah dipahami, teman-teman. Kita mengambil contoh dari ide dari tokoh, yang kedua kita ambil dari ide dari nilai. Sudah menentukan tokoh, sudah menentukan nilai. Lalu yang ketiga, nah yang ketiga berarti nanti akan ada kurang lebih 3 ya, akan ada 3 kita memunculkan ide itu. Caranya seperti apa? Nah, yang ketiga adalah ide kejadian. Nah, ide kejadian ini seperti apa? Nah, ide kejadian ini adalah kurang lebih tentang yaitu setting ya, setting atau kejadiannya nanti seperti apa. Kita mau mengambil alur atau settingnya nanti bagaimana. Ketika sudah menentukan tokohnya yaitu ayam,
dan nilainya nanti yang akan dikembangkan misalnya tentang kejujuran. Nah, kejadiannya nanti seperti apa, setting ceritanya, alurnya seperti apa. Nah, ide ini bisa diambil dari kejadian sederhana. Misalnya kita akan mengambil cerita atau ide dari ketika ayam berkokok di pagi hari, atau ketika ayam sedang mengadakan ulang tahun, atau ayam sedang pergi jalan-jalan bersama induknya. Nah, itu bisa kita kembangkan dari kejadian tersebut. Jadi kita sudah bisa kembangkan banyak dengan cara ide tokoh, ide nilai, dan ide kejadian. Nah, kita ambil satu contoh saja, misalnya ayam yang ulang tahun ya, misalnya ayamnya tentang ulang tahun, kita mengambil nilai kejujuran. Kita bisa mengambil nanti mungkin nanti ceritanya adalah ada salah satu teman ayam, entah itu bebek, entah itu gajah atau hewan yang lainnya, ketika datang di sebuah ulang tahun tersebut mempunyai sifat atau tidak jujur. Misalnya dia tidak jujur dengan dia sudah membawa kado, tapi ternyata kado itu misalnya tertinggal atau seperti apa, atau kadonya itu belum sempat terbungkus, tapi dia sudah mengaku saya membawa kado, tapi faktanya dia tidak membawa kado. Lalu konfliknya nanti ada salah satu hewan atau tokoh yang lain yang tahu bahwa nanti kita menentukan yang jujur itu entah ayamnya atau lawan tokoh utamanya. Nah, itu nanti bisa ditentukan. Nah, alurnya nanti mengalir saja, lalu nanti akan menjadi sebuah cerita yang intinya dari satu kejadian ulang tahun. Nah, misalnya ayamnya ulang tahun ya, ayamnya ulang tahun, ternyata ada muncul pesan moral kejujuran. Nah, tentunya kita ya mudah nanti dalam men-setting, karena kita juga sering yang namanya memberikan cerita ke anak, walaupun mungkin konsepnya secara mendadak. Nah, semau kita nanti saya akan memberikan pesan moral ini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus kemampuan dan perkembangan anak usia dini itu seperti apa? Nah, kemampuan dan perkembangan anak usia dini ini sebenarnya kan sudah kita ketahui ya, kita sudah belajar tentang kurikulum, tentang perkembangan, metode, strategi pembelajaran, apalagi tentang perkembangan anak usia dini kita sudah banyak belajar. Cuman yang sulit itu kita perkembangan yang seperti apa. Nah, kita sendiri bukan anak usia dini, kita sendiri adalah gurunya anak usia dini. Jadi kita mempelajari perkembangan anak itu ya sesuai dengan tingkah laku anak tersebut. Kita belajar dari situ ya, mulai dari perkembangan anak usia dini, kemudian digabungkan dengan idenya. Misal ya, semisal saya sudah menentukan idenya, ide tokoh, ide nilai, ide kejadian kita sudah menentukan. Lalu, karena kita tidak tahu tentang perkembangan anak usia dini, bisa saja saya itu menceritakan tentang cerita, tapi target tujuan kita bukan untuk anak usia dini. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana tentang anak usia dini, kita bercerita banyak, tapi susah. Anak usia dini itu kan mempunyai karakter masih bersifat pramembaca. Nah, kita menggunakan kalimat yang terlalu tinggi atau istilah-istilah yang susah dipahami untuk anak usia dini. Nah, itu juga salah satu kesalahan ya, kesalahan kita dalam memilih bahasa. Jadi yang terpenting itu kita mengetahui perkembangan anak usia dini. Anak usia berapa sih? Nanti buku saya ini ketika saya cetak targetnya berapa? Anak usia berapa? Anak usia KB atau anak usia kelas rendah, SD kelas rendah, atau memang anak TKA dan TKB? Nah, itu mempunyai karakteristik perkembangan yang berbeda. Nah, itulah pentingnya kita selaku pendidik itu menentukan ide-ide tersebut berawal dari kita mengetahui perkembangan untuk anak usia dini. Nah, sebenarnya dongeng anak usia dini itu sederhana saja, sederhana. Singkatnya itu kita mempunyai beberapa tiga perkembangan yang
kuncinya kita untuk memudahkan dalam membuat dongeng. Nah, yang pertama itu adalah kalimatnya yang singkat ya, kalimatnya singkat dan mudah untuk dimengerti. Tidak usah kalimatnya terlalu panjang atau kalimatnya lebih dari 7 kata. 7 kata lebih itu karena memang karakteristik awalnya anak usia dini adalah masih pada tahap pramembaca. Jadi kalau katanya lebih banyak itu akan susah dipahami. Jadi kalimatnya yang singkat-singkat saja. Kemudian yang kedua, cerita dari satu kejadian atau satu peristiwa ya, berarti kurang lebih sama dengan ide kejadian tadi. Yang ketiga yaitu materinya dan nilainya sesuai dengan perkembangan anak ya. Sudah berkali-kali saya sampaikan tadi harus sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian kira-kira ya seperti itu ya. Nah, ada 3. Yang pertama, kalimatnya harus jelas, kemudian ceritanya satu kejadian, dan materinya adalah yang berhubungan dengan anak usia dini. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu kalimat singkat. Nah, kalimat singkat itu seperti apa? Kalimat singkat itu adalah kita menggunakan bahasa kalimat yang singkat dan sederhana dalam menceritakan kejadian. Gunakan kalimat sesingkat mungkin dan sederhana mungkin. Jangan kalimat yang terlalu bertele-tele atau susah dipahami. Ya, jadi jangan terlalu banyak kata-kata atau berkata-kata. Contohnya kita membuat kalimat ini ya. Saya bacakan ceritanya ya. Ayam berjalan keluar rumah, terkejut melihat jagung. Nah, ayam berjalan keluar rumah, terkejut melihat jagung. Ini sudah 2 kalimat, sudah 2 kalimat ya. Ayam berjalan keluar rumah, terkejut melihat jagung. Nah, jagung yang tergeletak di depan rumah. Kemudian sudah singkat ya, sangat singkat ya kalimatnya ya. Ini punya siapa? Ayam bingung. Kemudian ayam ingat burung. Semalam burung datang membawa jagung. Nah, ayam mengambil jagung itu. Saat mau dimakan, ayam! Teriak burung. Ayam terkejut. Itu jagungku, jangan dimakan. Tapi burung, aku menemukan di sini. Tadi malam aku lupa. Ya, ayam kecewa. Nah, ya sudah, jagungnya kita bagi berdua saja ya. Terima kasih burung. Nah, ini tadi salah satu contoh yang saya sebutkan ya teman-teman ya. Maaf jika nada bercerita saya mungkin agak menggelitik, tidak apa-apa ya. Jadi itu salah satu saya ingin mencontohkan kalimat yang singkatnya itu seperti apa, bahwa kalimatnya itu tidak terlalu bertele-tele. Hanya berapa menit saya bercerita, teman-teman sudah bisa mengambil pesan atau mengambil maksud cerita tersebut, bahwa ayam dan burung sedang berebut jagung. Nah, seperti itu kan, mudah dipahami. Jadi walaupun kita menggunakan kata atau kalimat yang sesingkat mungkin, tapi ada pesan moral atau maksud yang sudah kita sampaikan. Jadi jangan gunakan kalimat yang bertele-tele atau kalimat mungkin menggunakan istilah-istilah yang susah dipahami anak. Misalnya mentari bersinar di ufuk timur, terlihat sang raja hutan sedang berjalan mengendap-endap. Nah, itu kalimatnya kalimat mungkin untuk perkembangan anak usia SD kelas atas ya, mungkin ya sudah diajari tentang kiasan kata. Tapi kalau anak usia dini taunya mentari atau matahari. Nah, anak usia dini taunya matahari. Kalau mentari itu mungkin kiasan dari kata matahari. Anak usia dini masih belum begitu paham. Kemudian selanjutnya setelah tadi kalimat singkat itu yaitu cerita satu kejadian itu.
Nah, ya cerita yang hanya membahas satu kejadian saja ya, satu kejadian saja yang kita bahas. Mungkin kita hampir sama ya dengan ide kejadian tadi. Kita bisa mengambil makna ya, cerita satu kejadian dari cerita yang saya sampaikan tadi apa? Bahwa ayam dan burung sedang berebut jagung. Kejadiannya apa? Rebutan jagung. Walaupun cerita yang saya sampaikan sangat singkat ya, mungkin itu bisa diperpanjang lagi dengan memunculkan konflik-konflik, misalnya ayam tidak mau berbagi atau tetap burung kekeh ingin mengambil, jadi saling menguatkan, saling tidak mau merebut. Nah, itu bisa dimunculkan. Karena saya ingin hanya mencontohkan kalimat singkat saja, jadi saya menyampaikan seperti itu. Nah, tidak ada yang lainnya, jadi kita hanya fokus pada satu kejadian saja, singkat dan sederhana. Singkat, sederhana, memunculkan satu kejadian. Jika kita bacakan ke anak usia dini akan lebih mudah memahami, jadi gampang pahamnya, tidak bertele-tele, tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Jangan. Target kita anak usia dini, bukan anak usia dewasa yang lebih bisa atau mahir dalam membaca. Target kita, tujuan kita adalah anak-anak yang masih pramembaca atau belum bisa membaca dengan lancar. Kemudian materi dan nilai. Nah, materi dan nilainya itu seperti apa? Kita sudah mengambil tadi ide dari ide nilai, ternyata bisa dikembangkan juga ke dongeng yang berisi juga materi dan nilai. Nah, ini merupakan hal yang baik ya, kita mengambil pesan moral dari nilai. Kalau saya tadi sudah menjelaskan tentang kejujuran, nah materi dan nilai ini bisa kita angkat, kita sama mengambil tentang nilai-nilai yang akan kita kembangkan, dan yang pasti yang berhubungan dengan tokoh yang sudah kita pilih. Contohnya, kalau kita berbicara tentang bebek itu biasanya memiliki sifat yang penolong. Berarti kita mengambil tokohnya nanti si penolongnya adalah bebek. Berarti nanti akan ada muncul sifat lawan kata dari atau istilahnya antagonisnya. Misalnya biasanya hewan yang mempunyai sifat yang jahat atau kurang baik itu biasanya apa? Buaya, kemudian serigala, terus apalagi ular atau apapun ya, biasanya banyak ya yang dia mempunyai sifat-sifat antagonisnya. Nah, kalau memang kita tidak memunculkan tokoh tersebut, kita bisa mengambil dua tokoh namun dua karakter yang berbeda. Kalau kita mengambil tokohnya itu bukan hewan, kita bisa mengambil di sekitar kita. Contohnya apa? Misalnya tas dan buku. Atau kita mengambil contoh misalnya piring dan sendok, atau piring dan gelas, atau HP dan laptop juga bisa. Atau kita bisa mengambil di masa pandemi ini misalnya masker dan face shield, atau hand sanitizer, atau sabun. Nah, itu bisa jadi dongeng, dan kita menjadikan si masker itu sebagai tokoh atau si hand sanitizer itu sebagai tokoh. Nah, dalam pemberian tokoh, kalau hand sanitizer ada 6 penggalan suku kata. Nah, itu bisa kita ganti dengan nama tokoh. Misalnya kita menggunakan tokohnya Henny, si hand sanitizer, atau kita menggunakan masker itu menggunakan kata lain, misalnya maske, maski, atau apa. Nah, itu terserah. Makanya guru TK kan harus dituntut kreatif dan sekonyol mungkin di depan anak-anak, itu nggak masalah. Yang penting tujuan kita anak-anak paham, anak-anak senang. Paham tapi anak-anak tidak senang. Nah, itu perlu diselidiki karakteristik pendidik guru PAUD-nya. Bisa jadi menceritakannya terlalu tegang, atau terlalu kaku, atau
tidak lucu. Nah, itu penting ya, kita memberikan sebuah hiburan-hiburan juga untuk anak, karena anak senang pada guru yang periang. Begitu juga dengan kita ya, sama saja. Nah, misalnya kita memberikan kembali lagi ke nilai ya, kita memberikan nilai-nilai misalnya tentang terbiasa mengucapkan maaf, kemudian kita terbiasa mengucapkan tolong, atau terbiasa membaca doa. Nah, kalau teman-teman kemarin sudah saya bagi beberapa tema-tema materi yang dikembangkan, itu berhubungan kurang lebih semuanya tentang nilai-nilai, perilaku, kemudian pembiasaan, karakter, hal-hal yang terdekat untuk anak usia dini sudah saya sampaikan. Jadi nanti silakan teman-teman kembangkan dari tema atau materi yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya teman-teman ya, selanjutnya semua itu kita ramu ya, kita jadikan satu. Contohnya kita sudah menentukan tokohnya, sudah menentukan nilainya, sudah menentukan kejadiannya, kemudian kita sudah menentukan alur settingnya. Mungkin di video sebelum ini saya sudah upload ya, nanti teman-teman silakan klik, cari ya nama judulnya, nanti teman-teman lihat, itu saya sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah menyusun dongeng. Nah, ini saya lengkapi supaya teman-teman lebih paham ya, nanti isinya seperti apa. Jadi ketika kita sudah menemukan, kita sudah meramu sebuah judul menjadi sebuah cerita dongeng, lalu naskah dongeng tersebut kita konsep menjadi sebuah naskah buku dongeng untuk anak usia dini. Nah, bagaimana caranya kita belajar mengkonsep naskah buku untuk anak usia dini ini? Tentunya buku tentang mengkonsep tentang dongeng ya, tentang dongeng. Saya menjelaskan dulu karakteristik naskah dongeng untuk anak usia dini itu seperti apa. Nah, sudah pasti ya, target kita berarti dongeng ini diperuntukkan untuk anak usia dini, misalnya rentang usia 3 sampai 4 tahun, kemudian anak usia TK dan TKB, atau memungkinkan itu anak SD kelas rendah. Jadi misalnya ke usia 6 sampai 7 tahun, 7 sampai 8 tahun itu ya, mungkin salah satu target kita. Nah, berarti nanti kita akan diminati, buku kita harapannya akan diminati oleh anak-anak usia dini. Selanjutnya, jadi karena buku ini ditargetkan untuk anak usia dini, yaitu tujuan kita adalah ingin menceritakan, membagikan cerita untuk anak usia dini, maka buku ini harus memberikan ilustrasi yang menarik. Kalau teman-teman tahu, di dalam mendongeng itu kan bukan hanya tulisan saja yang dilihat, tapi di dalam mendongeng itu adalah dengan kita memberikan gambar-gambar, ilustrasi-ilustrasi di dongeng tersebut. Nah, caranya bagaimana nanti teman-teman? Makanya nanti saya jelaskan juga sebenarnya bagaimana sih tugas UAS-nya nanti seperti apa. Apakah saya hanya menulis naskahnya saja atau saya hanya menentukan judulnya? Nah, itu nanti saya bahas di sini. Nah, sebenarnya buku itu mempunyai kekuatan ya. Yang pertama, narasinya yang bagus. Ya, narasinya yang bagus berarti kalau narasi yang bagus itu berisi tentang ide ceritanya yang bagus, menentukan tokohnya yang sesuai, kemudian pesan moralnya juga ada. Nah, ini narasi yang bagus berarti berhubungan dengan pengolahan kalimat, susunan kalimat, kalimatnya yang singkat, kalimatnya yang jelas, kalimatnya yang mudah dipahami oleh anak. Jadi walaupun ilustrasinya bagus tapi narasinya kurang pas, nah itu belum menjadi suatu dongeng yang baik untuk anak usia dini. Yang kedua yaitu ilustrasi yang bagus. Nah, ini nanti berarti tugas UAS-nya juga ada ilustrasinya. Nanti saya akan contohkan di akhir nanti ya, ilustrasi yang bagus. Misalnya, kalau tadi di cerita di awal tadi adalah tentang ayam dan burung yang sedang berebut jagung. Berarti kurang lebih nanti ilustrasinya ada gambar burung, gambar ayam, kemudian ada jagung juga. Mungkin nanti di setting di depan rumah ayam itu
di depan rumahnya ada jagung, kemudian dari atas misalnya burungnya mulai terbang menurun melihat ayam sedang memakan jagung. Nah, itu adalah ilustrasi yang teman-teman nanti harus tulis. Nanti kira-kira kalau ditulis, silakan teman-teman kembangkan ke gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah nilai tambah ya. Ini kemarin belum saya jelaskan ya. Jadi nanti semua buku dongengnya punya teman-teman itu di akhir cerita harus ditambahi dengan nilai tambah. Nah, nilai tambahnya itu apa? Nilai tambahnya itu saya jelaskan nanti, kurang lebih nilai tambah itu berhubungan dengan lembar kerja yang membuat anak melakukan sesuatu sesudah membaca cerita atau dibacakan cerita. Contohnya itu worksheetnya atau nanti tantangannya atau tugasnya yang berhubungan dengan dongeng itu tadi. Nah, kira-kira ketebalan bukunya seberapa? Teman-teman kemarin tanya ya, berapa halaman? Nah, idealnya tebalnya adalah 46 sampai 100 halaman. Nah, seperti apa itu dongeng dengan tebal 46 sampai 100 halaman? Maksudnya bukan satu judul, satu judul 46 halaman, satu judul 100 halaman, tidak. Itu namanya bukan dongeng lagi, nanti novel atau komik ya. Jadi bukan seperti itu. Nah, makanya kemarin saya menugaskan teman-teman satu materi memuat 10 judul. Nah, 10 judul diambil dari satu materi. Saya mengambil contoh misalnya tadi tentang berhubungan makanan tradisional. Materinya temanya tentang makanan tradisional. Lalu judulnya berapa? Judulnya ada 10. Nanti judulnya misalnya yang pertama itu berhubungan dengan onde-onde, yang kedua klepon, misalnya yang ketiga lumpia, yang keempat misalnya gedok, yang kelima adalah bakwan, ya, dan sebagainya yang berhubungan dengan makanan-makanan tradisional. Tapi makanan-makanan tradisional ini bukan yang gorengan ya. Kemarin itu sempat saya dengan mahasiswa ada yang menyebutkan tahu isi, kemudian tempe goreng. Nah, itu nanti terus bertambah mau buka warung gorengan. Nah, tapi kita memunculkan, jadi makanya ya di awal tadi saya menjelaskan tentang perkembangan anak usia dini. Jadi kita tahu sebenarnya perkembangan anak usia dini kan berhubungan tentang kesehatan kan. Berarti kita kalau bisa memunculkan makanan-makanan yang sehat. Walaupun makanan tradisional kita juga mengangkat makanan tradisional itu sama enaknya dengan makanan-makanan seperti burger, seperti pizza, seperti makanan-makanan junk food yang lainnya yang lebih digemari oleh anak-anak. Berarti dari tema makanan tradisional saja kita sudah bisa mengembangkan. Satu, kita melestarikan budaya lokal kita. Yang kedua, kita mengenalkan kepada anak bahwa ada makanan tradisional yang rasanya lebih enak dan disukai oleh anak-anak. Yang ketiga, kita juga bisa mengembangkan bahwa kandungan-kandungan atau isi-isi di makanan tersebut sehat juga untuk kalau kita makan. Nah, itu berawal dari satu materi saja. Nah, satu tema atau satu materi tentang makanan tradisional ada 10. Nah, misalnya satu judul itu berisi kurang lebih 8 halaman. Berarti kalau 10 judul berarti kurang lebih ada 80 halaman. Nah, maksud saya seperti ini ya, bukan satu judulnya tentang onde-onde, berarti onde-onde yang dijelaskan ada 80 halaman, tidak, tapi 8 judul itu kalau ditotal 10 judul itu kalau ditotal kurang lebih 80 halaman. Nah, jadi satu buku kurang lebih minimal 7 halaman. Nah, kemudian sesudah kita mengetahui ketebalannya ya, jadi teman-teman nanti tolong dipahami kenapa saya buat
beberapa list judul 10 itu nanti menjadi dongeng berseri atau ada paket. Ketika harapan saya nanti dongeng ini bisa dibentuk buku, dikirimkan ke penerbit. Jadi kalau ada yang beli tidak hanya satu saja tapi langsung satu paket tema tentang makanan tradisional, isinya ada 10 judul. Nah, harapan saya seperti itu. Contohnya ya, ini saya jelaskan nanti tugasnya teman-teman itu seperti apa. Contohnya ini saya mengambil judul yaitu bayam dan wortel. Bayam dan wortel, nanti teksnya bisa dibaca di sini ya teman-teman ya. Untuk halaman pertama ya, halaman pertama, halaman ke-1, judulnya bayam dan wortel ya. Halaman ke-1 disimak. Di kebun yang sangat subur, ada sayuran yang tumbuh di sana. Nah, ini 2 kalimat ya. Di kebun yang sangat subur, ada sayuran yang tumbuh di sana. Banyak sayur bayam dan wortel. Sudah, ini halaman 1. Halaman 1 hanya ada 3 kalimat. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya berarti yang berhubungan dengan kalimat yang sudah teman-teman sampaikan di halaman pertama. Berarti kurang lebih nanti ilustrasinya adalah gambar kebun sayur. Nah, gambar kebun sayur itu boleh nanti isinya ada kangkung, boleh nanti isinya ada brokoli dan sebagainya, tapi fokusnya kepada sayur bayam dan wortel. Kemudian halaman yang kedua, bayam dan wortel tumbuh berdekatan di kebun. Mereka saling membanggakan dirinya. Nah, ilustrasinya apa? Ilustrasinya, coba kalau teman-teman dari kalimat ini ilustrasinya apa? Ilustrasinya gambar bayam dan wortel yang terlihat subur dengan karakter yang kuat. Berarti nanti yang dimunculkan adalah gambar wortel dan ayamnya teman-teman ya. Gambar wortel dan ayam ini fokusnya bahwa gambar bayam dan wortel ini sangat subur ya, sangat subur dan sangat memiliki karakter yang kuat dibanding tanaman sayur yang lain. Kemudian lanjut ke halaman yang ketiga. Halaman yang ketiga adalah suatu hari bayam bercerita dengan wortel. Hai wortel, lihatlah aku. Orang-orang sangat suka denganku karena aku punya banyak manfaat untuk tubuh. Ilustrasinya apa kira-kira? Ilustrasinya adalah gambar bayam dan wortel sedang bercakap-cakap, karena kita sudah memunculkan 2 karakter bayam dan wortel. Halaman yang keempat. Memangnya manfaat kamu apa? Tanya wortel penasaran. Tubuhku mengandung kalsium dan vitamin K. Bagus untuk tulang dan gigi loh. Masya Allah, hebat kamu bayam, kata wortel. Jadi kalau kamu makan bayam, pasti tulang dan gigimu sehat, kata bayam. Hahaha, biar gak ompong ya bayam ya, sahut wortel. Nah, kita sudah memunculkan pesan moral yang ingin kita sampaikan bahwa anak-anak itu harus mau makan sayur bayam dan sayur wortel, karena di dalam sayur bayam dan wortel itu banyak di dalam ini masih mengenalkan bayam ya, dimana sayur bayam ini mengandung kalsium dan vitamin K yang bagus untuk tulang dan gigi. Makanya tadi ada pesan juga, si wortel bilang supaya nggak ompong. Nah, supaya nggak ompong berarti anak-anak kan nanti akan tertawa dan oh iya ya, dan malu biasanya, oh iya ya gigi saya ompong karena saya nggak suka makan sayur, saya sukanya makan permen, makan yang manis-manis. Nah, contoh seperti itu. Kemudian ilustrasinya berarti gambar bayam dan wortel yang bercakap-cakap, fokus pada bayam dengan rasa bangga. Kemudian halaman yang kelima. Oh iya,
Kalau kamu, apa manfaatnya wortel? Tanya Bayam. Aku juga banyak manfaat sepertimu, Bayam. Tubuhku yang berwarna orange mengandung banyak vitamin A. Vitamin A kan bagus untuk mata. Wah, kamu hebat. Betul sekali. Aku juga bagus untuk otak loh, biar tidak gampang lupa. Nah, itu bisa kita tambahkan lelucon-lelucon ya, biar anak-anak tetap senang. Biar tidak gampang lupa, yang tadi biar tidak ompong. Nah, ilustrasinya adalah gambar Bayam dan wortel sedang tertawa karena tadi ada dialog yang cukup menyenangkan. Nah, ilustrasi ini pasti yang berhubungan dengan cerita gambarnya. Kemudian halaman yang ke-6 ya. Wah, ternyata kita sama-sama banyak manfaat ya, kata Bayam. Kita sering dimasak oleh ibu loh menjadi sayur apa ya? Kita sering dimasak oleh ibu menjadi sayur kunci, kata Bayam. Kemudian jadi kalau kita makan sayur kunci, tubuh kita akan sehat, kata Bayam. Teman-teman tahu kan sayur kunci? Sayur kunci itu kan isinya paling kurang lebih kalau di tempat saya itu isinya bayam dan wortel. Nanti bisa ditambah dengan kecambah, bisa jadi ya. Tapi kita memang memunculkan dua tokoh, kita jelaskan saja. Jadi pesannya kalau kita makan sayur kunci atau sayur bayam yang ada sayur bayamnya dan sayur wortelnya, itu nanti anak-anak harus lebih suka karena nanti anak-anak akan gigi, tulang, otak dan matanya akan lebih sehat. Nah, itu memunculkan ketertarikan nanti untuk anak-anak makan sayuran. Kemudian ilustrasinya adalah gambar dapur, ada masakan sayur bayamnya mungkin di panci, kemudian wortel dan bayamnya berdiri di samping sayur bayam tadi, sayur bayam, sayur kuncinya tadi ya. Kemudian halaman ke-7, nah halaman ke-7 kita sudah masuk ke nilai tambah tadi, yaitu kita memberikan worksheet ke anak atau tugas ke anak, misalnya mewarnai gambar ayam dan wortel. Berarti nanti ilustrasinya di situ ada gambar ayam yang belum diwarnai dan ada gambar wortel yang belum diwarnai. Kemudian halaman ke-8, halaman berikutnya misalnya mengecap daun bayam dan batang wortel ya. Kita melakukan mengecap daun bayam itu diletakkan di pewarna, kemudian ditempel di kertas, kemudian batang wortel itu dicap juga di cat warna, kemudian ditempel dicap di kertas. Itu kan juga bisa jadi worksheet ya, lembar kerja anak yang mengembangkan motorik halus, mengembangkan kognitif juga, mengembangkan seni juga, banyak perkembangan. Jadi satu buku ternyata multi isinya, multi tujuannya banyak ya. Jadi itu nanti teman-teman silakan buat UES-nya itu dibuat seperti ini, bukan hanya bercerita isi dongengnya saja, tapi menceritakan isi sekaligus ilustrasi yang akan dimunculkan. Nah, 10 judul teman-teman buat sama seperti ini. Lalu kalau sudah teman-teman buat ilustrasinya atau gambarnya secara sederhana sebisa teman-teman, karena memang teman-teman itu bukan jurusan desain ya. Jadi teman-teman sebisanya sederhana, pakai Canva boleh, pakai PowerPoint boleh. Itu ya yang paling mudah menurut saya, itu pakai Canva dan pakai PowerPoint. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan dua aplikasi itu untuk menyesuaikan. Lalu gambarnya bisa diambil di Google. Tipsnya biar tidak berbeda, gunakan karakter yang sama, kartun, menggunakan kartun semua. Kalau di halaman pertama ayamnya itu mempunyai fisik yang gemuk, berarti di halaman berikutnya ya ayamnya gemuk semua. Jangan di halaman pertama si tokoh yang bernama ayam ini gemuk, tapi tiba-tiba di halaman ketiga, di halaman keempat ayamnya berubah menjadi ayam yang kurus, atau ayamnya
awalnya ayam betina lalu di halaman berikutnya ayamnya jago. Nah, jangan ya. Jadi silahkan tentukan dulu tokohnya, lalu dicari di Google banyak ya, dipilih yang kartun. Nanti saya jelaskan juga di lain video atau di WA nanti bagaimana memilih karakter-karakter di dalam Google itu yang mudah seperti apa. Nah, jadi nilai tambah ini penting ya teman-teman ya, karena membuat buku kita itu nanti dongeng kita berbeda daripada dongeng yang biasanya. Jadi kita mempunyai dongeng yang mempunyai worksheet atau kita menambahkan permainan juga bisa. Permainannya misalnya coba tebak di dalam rumahmu makanan sayur itu pernah kamu makan apa tidak, coba tebak, kira-kira mama bunda sudah pernah makan ini enggak ya, yuk kita masak sayur bayam bersama-sama. Nah, itu misalnya kita berikan ajakan, lalu kita memberikan ya resep ya atau cara-cara memasak sayur bayam. Nah, tentunya dengan pengawasan orang tua. Nah, ini menjadi nilai tambah untuk dongeng kita. Jadi teman-teman tidak hanya sekedar menulis dongeng, tapi teman-teman juga memberikan nilai plus di dongeng tersebut. Oke, mungkin itu ya sudah dalam kita meramu atau membuat dongengnya. Silakan teman-teman buat, teman-teman lakukan, teman-teman konsep sebaik mungkin, karena memang tema dan materinya sudah didapat dari saya. Jadi teman-teman insya Allah harus lebih baik lagi ya teman-teman ya. Lalu nanti tugasnya ini dikumpulkan di mana? Tugasnya nanti dikumpulkan di email saya stitnumjk.susimaulida@gmail.com. Kemudian yang kedua di Moodle atau di LMS Stitnu. Kemudian yang ketiga nanti saya akan mengirimkan di jadwal, sesuai jadwal UAS-nya saya akan mengirimkan link untuk pengumpulan konsepnya. Jadi konsep dongeng, semua dongengnya silakan dibuat PDF ya, dibuat PDF lalu diarsipkan ya, dikirim jadi satu di ketua kelas, lalu ketua kelas mengirimkan ke saya, bukan per mahasiswa mengirimkan ke saya. Nanti akan tertumpuk-tumpuk oleh pengumpulan tugas-tugas yang lain kalau seperti itu. Selanjutnya nanti kalau teman-teman sudah membuat 10 dongeng itu, harapan saya dongeng ini nanti akan saya terbitkan jika memang dongengnya yang saya pilih yang terbaik ya, saya dongengkan yang digabungkan dengan dongeng saya. Jadi nanti ada penulisnya itu saya dan teman-teman. Jadi nanti teman-teman buat sebaik mungkin. Dan yang terpenting selain membuat dongeng, teman-teman adalah melakukan mendongeng dongeng yang sudah teman-teman buat. Jadi teman-teman memilih satu judul saja yang menurut teman-teman bisa untuk didongeng di depan kamera, didongeng lalu teman-teman mengupload di YouTube teman-teman. Jadi nanti ada 2 yang dikumpulkan, 1 dongeng, 1 video mendongeng ya. Ada 2, tapi yang pertama 10 judul, yang video hanya 1 judul saja yang diceritakan. Jadi itu ya teman-teman ya, semoga ini menjadi awal baik untuk kita, untuk prodi kita, memberikan nilai plus kita bahwa mahasiswa bisa menulis, mahasiswa bisa berkolaborasi dengan dosen untuk menulis, dan memberikan sumbangsih ke pendidikan anak usia dini bahwa bisa menciptakan dongeng baru untuk diberikan ke anak-anak. Jadi kita menunjukkan pada dunia bahwa mahasiswa Stitnu itu mahasiswa yang unggul, berprestasi, kekinian, bisa diperhitungkan kecerdasannya ya. Jadi seperti itu ya, tolong berikan yang terbaik. Jika tugas yang sederhana saja teman-teman tidak bisa melakukan, jangan harap ya teman-teman nanti akan mendapatkan nilai atau sesuatu yang besar
di kehidupan teman-teman. Jadi hal yang sederhana saja, kalau tidak bisa jangan harap hal yang besar itu akan terjadi. Jadi silakan kerjakan sebaik mungkin, kerjakan semaksimal mungkin, sebisa teman-teman itu tidak, tapi semaksimal mungkin teman-teman harus dikerjakan. Tunjukkan ke teman-teman, ke saya, bahwa saya sudah menjelaskan sangat detail. Teman-teman juga berikanlah yang terbaik untuk saya, terutama untuk prodi nanti, gitu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman buat konsepnya. Kalau memang tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar di kolom komentar YouTube ini. Kalau memang belum paham juga, silahkan WA saya, WA pribadi saya, gitu nggih teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Silakan teman-teman melakukan yang terbaik. Jangan lupa video ini disimak dari awal sampai akhir. Kalau memang belum jelas, silakan diulangi lagi dari awal. Kalau perlu di pause videonya sampai sejelas mungkin ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika memang penjelasan saya kurang jelas atau terlalu panjang. Harapan saya karena memang teman-teman harus memang sudah sangat paham sekali dengan yang saya maksud. Saya mohon maaf, semoga ilmu atau informasi atau video ini ketika saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman, menjadikan ilmu saya ilmu yang bermanfaat, dan teman-teman bisa membagikan ilmu ini ke teman-teman guru yang lain atau ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.